Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan tentang penerapan manajemen risiko dalam risiko hukum dan risiko operasional. Yang beranggotakan saya sendiri, Aninda Putri, NPM 0098, Adven Rainaldi, NPM 0116, Naufal Husen, NPM 0121, Seli Salsabila, NPM 0126. Risiko hukum. Risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis seperti adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perjanjian seperti tidak terpenuhinya syarat keabsahan suatu kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna. Tujuan utama manajemen risiko hukum adalah memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adven. Nah, baik, selanjutnya adalah tujuan dari resiko hukum. Nah, tujuannya itu adalah biar Bank Syariah itu dapat memastikan proses manajemen resiko itu seminimal mungkin memiliki dampak negatifnya itu. Kalau bisa ditekan dampak negatif itu nggak ada. Nah, dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terus resiko hukum itu perlu diperhatikan beberapa hal. Nah, yang pertama itu adalah keharusan memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis. Nah, prosedur secara tertulis itu maksudnya kayak apa ya? Ya peraturan atau tata tertib gitu ya, biar selalu ingat. Terus yang kedua adalah keharusan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap produk dan aktivitas baru. Nah, maksudnya analisis hukum aktivitas barunya ini semuanya apa ya? Kalau Bank Syariah itu mau menciptakan atau membuat produk baru, sebenarnya pinjaman apa gitu, itu harus dianalisis atau dikaji dulu gitu. Terus yang ketiga adalah keharusan memiliki satuan kerja yang berfungsi sebagai legal watch, tidak saja terhadap hukum positif tetapi juga terhadap fatwa DSN dan ketentuan lain. Nah, terus yang keempat adalah keharusan menilai dampak perubahan ketentuan atau peraturan terhadap resiko hukum. Nah, ini tuh seperti yang atas itu, kayak menilai dampak itu dianalisis gitulah, dampak kalau semuanya ada perubahan peraturan gitu dalam bank syariah. Terus yang kelima adalah keharusan untuk menerapkan sanksi secara konsisten. Nah, ini sudah jelas ya, sanksi itu sebenarnya adalah ada pelanggaran atau apa gitu, terus harus konsisten penerapannya. Terus yang keenam atau yang terakhir adalah keharusan untuk melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak, dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektivitas dan enforceability. Nah, ini melakukan kajian berarti seperti apa ya, kayak evaluasi gitu terhadap evaluasi yang berkala terhadap akad, kontrak, dan apa yang jadi aktivitas bank syariah itu sendiri. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Noval. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Adven. Yang selanjutnya adalah contoh. Bank H tidak melakukan legal meeting dengan baik ketika memberikan kredit modal kerja kepada PTA, terutama verifikasi atas pengesahan Kementerian Hukum dan HAM atas perubahan anggaran dasar PTA. Di kemudian hari, ternyata pengurus PTA telah memalsukan pengesahan anggaran dasar PTA. Perbuatan pengurus PTA tersebut telah menyebabkan Bank H
berpotensi mengalami risiko hukum. Yang selanjutnya adalah risiko operasional. Risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, human error, kegagalan sistem, atau yang mempengaruhi operasional bank. Keterkaitannya utamanya adalah pada bidang perbankan yang regulasinya bertanggung jawab untuk menciptakan pengamanan sebagai perlindungan terhadap kegagalan sistematik sistem perbankan dan ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya ada kategori risiko operasional. Di sini ada beberapa risiko. Jadi risiko yang pertama itu ada risiko proses internal. Contohnya itu ada kelalaian pemasaran, pencucian uang, kesalahan transaksi. Kedua ada risiko manusia. Contohnya ada pelatihan karyawan tidak berkualitas, terus ada tingginya turnover atau pergantian karyawan. Yang ketiga ada praktik manajemen yang buruk. Lalu di sini ada risiko eksternal. Risiko eksternal itu ada bencana alam seperti kebakaran. Dan selanjutnya ada contoh dari risiko operasional. Yang pertama ada pemalsuan bilet deposito oleh karyawan bank yang kemudian dijadikan agunan pembiayaan. Yang kedua ada kesalahan postingan uang atau karena pegawai yang ditunjuk kurang berpengalaman. Ini ada yang ketiga, ada terjadinya bencana alam berupa banjir besar sehingga bank tidak dapat beroperasi secara normal. Dan contoh yang keempat, kejahatan keuangan seperti fraud atau kecurangan yang sering dilakukan oleh pihak luar yang bekerja sama dengan pegawai bank. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.